Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya duduk di sejenak untuk merefleksikan penjelasan pembelajaran yang luar biasa pada agenda 3 dan bagaimana materi tersebut menjadi jembatan krusial menuju agenda keempat atau masa habituasi yang akan segera saya jalani. Fokus utama diskusi kami hari ini adalah membedakan esensi literasi digital, sebuah kompetensi yang bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap ASN di era disrupsi teknologi. Melalui paparan yang sangat komprehensif, kami diingatkan bahwa menjadi pintar secara digital tidak cukup hanya dengan menguasai perangkat keras atau lunak, tetapi juga harus mencakup aspek kognitif dan efektif yang mendalam. Pengalaman pelajaran hari ini terasa sangat hidup karena kami tidak hanya dijelaskan oleh teori saja, melainkan diajak untuk memvisualisasikan konsep-konsep tersebut melalui karya nyata berupa infografis yang informatif dan videografis yang dinamis yang secara efektif yang merangkum tantangan sekaligus peluang kita di ruang cyber Indonesia. Masuki substansi diskusi dari kelompok 1, saya sangat terkesan dengan kelompok saya dan teman-teman ini membedakan pilar etika digital dan aman digital. Dalam paparan videografis, kami menekankan bahwa etika digital atau nitty-gritty adalah benteng pertama kita dalam menjaga harmoni sosial di dunia maya. Kita diingatkan bahwa di balik setiap akun dan layar ada manusia nyata yang perasaannya dan hak yang harus dihormati, sehingga setiap komentar, unggahan, dan interaksi kita harus berlandaskan pada integritas dan empati. Jalan dengan itu, pembahasan mengenai keamanan digital membuka mata saya bahwa ancaman di ruang digital bersifat laten dan terus berevolusi, mulai dari kebocoran data pribadi hingga serangan cyber yang terstruktur. Oleh karena itu, memahami proteksi integritas digital dan perangkat bukan hanya soal teknis password yang kuat, melainkan tentang membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, untuk kelompok 2 membawa perspektif yang sangat relevan mengenai cakap digital dan budaya digital, yang menurut saya adalah mesin penggerak utama dalam transformasi birokrasi. Cakap digital bukan sekedar kemampuan mengetik atau menggunakan media sosial, melainkan kecerdasan dalam mendeteksi informasi, memverifikasi kebenaran berita agar terhindar dari hoax, serta kemampuan memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan produktivitas pelayanan publik secara efisien. Namun yang paling menyentuh adalah pembahasan mengenai budaya digital. Mereka menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang publik yang harus tetap bernapaskan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di tengah arus global yang tanpa batas. Kita sebagai ASN memiliki tanggung jawab moral yang memastikan bahwa budaya digital Indonesia tetap santun, kemudian inklusif, dan mengedepankan gotong royong, sehingga teknologi tidak menjauhkan kita dari jati diri bangsa, melainkan justru memperkuat persatuan kita di ranah global. Penggunaan media infografis dan videografis ini dalam presentasi hari ini benar-benar membuktikan bahwa cara kita menyampaikan pesan di era digital haruslah adaptif, kreatif, agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya melihat bagaimana setiap kelompok berusaha menyederhanakan konsep yang kompleks menjadi pesan-pesan visual yang kuat dan mudah diingat. Misalnya bagaimana langkah-langkah mengamankan akun disajikan dalam grafik yang menarik, kemudian bagaimana etika komunikasi diilustrasikan melalui skenario video yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kreativitas ini memberikan pelajaran berharga bagi saya bahwa dalam memberikan pelayanan publik nantinya saya harus mampu mengemas kebijakan atau informasi pemerintah dengan cara yang lebih komunikatif dan modern. Sebagai penutup dari jurnal pembelajaran ini, seluruh materi yang saya dapatkan di agenda 3 dan menjadi bekal yang sangat fundamental saat saya memasuki agenda 4 atau fase habituasi nantinya. Saya berkomitmen untuk tidak hanya menjadikan literasi digital sebagai pengetahuan di atas kertas, tetapi menjadikan sebagai perilaku kerja nyata dalam setiap tugas jabatan di unit kerja yang saya ampu ini.